Sekarang Nur Muhammad yang telah nyata pada langit dan bumi, sempurna sebutannya pada insan. Kalau sempurna pada insan, pertanyaannya, mana langit dan bumi pada insan itu? Nah, secara mana hakikat? Yang dikatakan bumi, lihat, ardun, pada insan, inilah yang disebut namanya dengan tubuh. Tubuh jasmani. Sedangkan yang dikatakan langit pada insan, ini yang disebut nama dengan ruh, nurani. Jadi langit dan bumi itu sudah nyata pada di Bapak Ibu. Kalau langit dan bumi sudah nyata pada di Bapak Ibu, bumi ini ada 7 lapis. Langit juga 7 lapis. Mana yang dikatakan 7 lapis bumi pada insan? Pada tubuh ini? Yang dikatakan 7 lapis bumi pada tubuh ini adalah bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Itu yang dikatakan 7 petala bumi pada diri Bapak Ibu nyata pada tubuh. Maka tubuh inilah yang disebut namanya dengan a'yan khorjiyah namanya. Ini yang disebut namanya a'yan khorjiyah. A'yan khorjiyah. A'yan khorjiyah itu adalah tubuh yang zohir. Tubuh yang zohir itu yang terdiri dari kulit, daging, urat, tulang, otak, sumsum, yang berdarah, itu dia, yang berkepala, yang bermata, berhidung, bermulut, bertangan, dan berkaki. Ini yang disebut namanya a'yan khorjiyah. Nampak ini ya, Ustaz bilang nih, nampak nih, begini Bapak Ibu. Ini a'yan khorjiyah nih. Lalu mana yang dikatakan 7 lapis langit yang nyata pada ruh? Yaitu sama. Nah, tuh, apa lagi? Basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Itu yang dikatakan 7 lapis langit pada diri Bapak Ibu, nyata pada ruh. Makanya Rasulullah itu untuk melihat Allah menembus langit yang ke-7 di Sidratul Muntaha. Langit itu maknanya tinggi. Jadi orang yang berilmu tinggi lah yang bisa menembus langit. Siapa yang dikatakan orang berilmu tinggi itu? Adalah orang yang berilmu orang makrifat lah yang bisa menembus langit. Disitulah dia bisa mengenal Allah. Maka langit itu maknanya tinggi, yang tinggi itu Allah. Orang yang berilmu makrifat yang tinggi yang bisa mengenal Allah pada diri sendiri. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj tidak pernah dia melihat Tuhan di luar dirinya. Dilihatnya ke depan tak nampak Allah. Dilihatnya ke belakang tak nampak Allah. Dilihatnya ke kanan kiri nggak nampak Allah. Tapi ketika dia memandang kepada dirinya, karena dirinya cuma yang ada satu-satunya, maka ketika dia memandang dirinya, disitulah nyatanya wujud Allah yang sebenar-benarnya. Karena Allah cuma yang wujud semata-mata. Kalau Allah yang wujud, maka wujud dirinya itulah wujud nyatanya rupa diri Allah. Disitulah Rasul mengatakan kepada Umar, ya Umar, atadri man ana. Ya Umar, atadri man ana. Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa aku ini yang sebenarnya? Siapa rahasia aku yang sebenarnya? Kata Rasulullah kepada Umar. Apa jawaban Umar? Ana la adri ya Rasulullah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku tidak tahu siapa rahasia engkau ya Rasulullah.
Hanya Allah dan Rasulnya sajalah yang bisa paham siapa engkau yang sebenarnya. Ketika itulah Rasulullah memberi jawaban, ya Umar, ana Ahmad bilal mim. Ya Umar, ana Arabi bila ain. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, aku ini Ahmad, tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya, apa bacanya Ibu? Ahad. Ahad itu apa maknanya? Esa. Siapa yang Esa tunggal itu? Itu Allah Tuhan. Ana Arabi bilah ain. Hai Umar, aku ni Arabi, tidak ada huruf ainnya. Kalau Arabi nggak ada huruf ainnya, apa bunyinya? Arabi. Apa arti Rabbi? Tuhan. Disitulah Rasul mengatakan kepada Umar, ya Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Hai Umar, kalau kamu sudah bisa melihat aku, dah sama kamu melihat Allah. Apakah Nabi ketika itu ngaku Allah? Tidak. Apakah Nabi di situ jadi Allah? Tidak. Apakah Nabi di situ merampok Allah? Tidak. Kalau tidak, lalu apa makna di sebalik ana Ahmad bilah min, ana Arabi bilah ini? Makna sebalik apa yang diungkapkannya itu sebenarnya dia mengutarakan kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya Allah sajalah yang wujud dan yang ada. Aku tidak pernah wujud dan aku tidak pernah ada. Kamu Umar tidak pernah wujud dan kamu tidak pernah ada. Alam tidak pernah wujud, tidak pernah ada. Kalau alam tidak pernah wujud dan tidak pernah ada, aku tidak pernah wujud dan tidak pernah ada, kamu tidak pernah wujud dan tidak pernah ada, lalu siapa alam, siapa aku, siapa dirimu? Maka alam, dirimu, diriku, inilah yang disebut namanya wujudul ainul hakikatullah itu. Jadi Nabi mengutarakan hanya Allah sajalah yang ada semata-mata sejak azalinya, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita nggak pernah ada sama sekali. Ini yang Ustaz selalu katakan, supaya Bapak Ibu jangan salah dan mengerti dalam memahami apa yang Ustaz sampaikan. Ilmu tauhid yang kita pelajari ini bukan mengaku Allah. Ilmu tauhid yang kita pelajari bukan ingin jadi Allah. Tapi ilmu tauhid yang kita pelajari, yang kita pahami, untuk memahami hanya Allah sajalah yang ada semata-mata, dahulu, sekarang, yang akan datang. Kita nggak pernah ada sama sekali. Maka tak pernah orang belajar ilmu tauhid mengaku-ngaku Tuhan, jadi-jadi Tuhan. Tidak ada yang ingin jadi-jadi Bapak Ibu. Ya, jadi Fir'aun nanti. Tidak ada yang ingin jadi-jadi. La haula wala quwata illa billah. Maka disitulah pesannya Rasulullah. Man arafallah fahuwallah. Ini man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah kenal Allah, memang Allah yang ada dahulu, sekarang, yang akan datang. Hanya Dia yang wujud, yang melihat, mendengar, berkata, dan mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Fahuwallah. Maka yang wujud itu memang Dialah tuh. Yang hidup itu memang Dia. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, hanya Dia. Yang awal, akhir, zahir dan batin, hanya Dia. Memang Dia yang dahulu, sekarang, yang akan datang. Udah sampai puncaknya kepada puncak Sidratul Muntaha, makom Tuhan. Man arafallahu kala lisanahu. Ini jawabannya ke atas. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah, memang Allah yang wujud awal, akhir, zahir dan batin. Dia cuma yang wujud sama basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah, dan hayat. Kala lisanahu. Kelulah lidah di situ. Kelu itu kata yang tiada terkatakan. Maksudnya kata yang tiada terkatakan itu tidak ada pengakuan di dalamnya. Nggak ada pengakuan. Disinilah kuncinya Ustaz katakan tadi di awal mukadimah. Orang yang sudah kenal Allah tak bisa lagi bercerita tentang Allah. Orang sudah sampai kepada puncak ma'rifat, tak bisa lagi menerang-nerangkan tentang Allah. Tak bisa lagi menjelaskan tentang Allah. Kenapa tidak bisa lagi?
Karena sudah nyata, sudah terang, memang dia semuanya. Jadi kalau sesuatu telah jelas, sesuatu telah terang dalam pandangan Bapak Ibu, jangan dijelas-jelaskan lagi. Kalau dijelaskan juga makin kabur maknanya. Lain yang disebut, lain yang ditunjuk. Ustaz mau nanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu udah terang nih tentang masalah ya Majlis Tauhid Rabbani Kota Aceh. Ustaz mau nanya. Coba kasih tahu sama Ustaz Bapak Ibu. Ustaz mau tahu benar nih isi dada Bapak Ibu ini semuanya. Ingin mengambil mutiara Ustaz sebenarnya nih. Ustaz ingin tahu. Coba terangkan sama Ustaz Bapak Ibu ya. Mana yang dikatakan Majlis Tauhid Rabbani Kota Aceh itu yang mana? Siapa yang bisa angkat tangannya coba? Kalau bisa nanti bisa pulang tuh. Ya enggak bisa jangan pulang dulu. Mana yang katakan Majlis Tauhid Rabbani Kota Aceh Bapak Ibu? Kan itu kan, itu yang kelulusan tuh Itu yang membuat paning aku tuh Tidak bisa dijelaskan kalau dijelaskan. Ini Ustaz, tertunjuk apa? Ini Ustaz, tertunjuk Bapak Ibu semuanya. Jadi sesuatu yang sudah jelas, tidak bisa dijelaskan juga lagi. Kalau ingin jelas juga, ayo Bapak Ibu keluar kita dari majelis ini. Keluar, itu pun tidak bisa ditunjuk. Dipandang boleh, dilihat boleh, disaksikan boleh, jangan ditunjuk. Ya. Apalagi dipegang-pegang. Orang yang sudah kenal Allah tak bisa lagi menjelaskan. Sebab lain yang dijelaskan, lain nanti yang ditunjuk. Disitulah rahasianya. Orang makrifat tak bisa lagi bercerita tentang makrifat. Orang sudah kenal Allah, sulit baginya untuk menceritakan tentang Allah. Apalagi orang yang tidak kenal Allah. Disitulah Allah haramkan. Antakulu Allah ma la ta'lamun. Haram bagi dirimu siapa saja. Dia bercerita tentang aku, dia menjelaskan tentang aku. Kata-kata nggak bisa menjelaskan tentang aku. Ilmunya tak bisa menguraikan tentang aku. Karena aku tidak pernah bisa disentuh oleh akal pikir, oleh bahasa dan kata-kata. Kalau dijelaskan juga aku, nanti lain yang disebutnya, lain pula yang ditunjuknya. Disitulah rahasianya kala lisano itu Bapak Ibu. Diam di dalam keheningan, hening di dalam kepahaman. Maka heningkan akal pikir, heningkan hati, heningkan perasaan. Di dalam keheningan itulah nyata akan wujud dirinya. Coba Bapak Ibu heningkan akal, heningkan hati, heningkan perasaan. Ketika sudah hening semuanya, terasa apa nih? Yang turun naik itu? Itu yang si hayat tuh. Itu yang hayat tuh. Ini yang hayat. Hayat apa artinya? Hidup. Mana yang hidup tuh pada di Bapak Ibu? Mana yang napas pada di Bapak Ibu tuh? Itu yang nyawa. Mana yang nyawa pada di Bapak Ibu tuh? Turun Bapak Ibu nih. Siapa ruh tuh? Siapa ruh itu? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Itu yang bahagian dari Tuhan. Ini yang bagian dari Tuhan. Kalau Nur Muhammad itu bagian dari Tuhan, maka bahagian dari Tuhan itu tiada lain. Allah itu sendirilah Tuhan. Maka bisa sampai kepada Allah. Ya Allah yang bisa sampai kepada Allah. Maka berhentilah jadi orang leh. Jangan orang juga leh. Berhenti jadi orang. Keluar kita dari diri kita. Mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum datangnya ajal kematianmu. Jangan merasa aku juga lagi di situ. Kalau kamu merasa aku, maka di situ kamu tidak kenal siapa aku yang sebenarnya. Aku ini yang dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya akan rupa diri aku. Aku yang beraku-aku di dalam keakuan diriku sendiri. Aku sejati itu aku. Gak ada dirimu itu. Ini yang dipahami itu rahasia diri kita. Maka beruntunglah orang yang mengenal dirinya.
bahagia daripada diri Tuhan. Maka dia yang sampai kepada Tuhan. Jadi yang dikatakan diri Bapak Ibu bahagia daripada diri Tuhan itu yang sebut namanya ruh. Disitulah Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, nih. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Makna yang sebenarnya, hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakanlah hai Muhammad bahwa ruh itu sesungguhnya tiada lain adalah aku. Di mana pemahamannya? Supaya sampai dia kepada aku. Ruh itu tiada lain adalah aku. Itu maksudnya ruh inilah yang dikatakan sifatku. Sifatku. Sifatku itu sifat siapa tuh? Sifat Allah. Kalaulah ruh itu sifat aku, sifat Allah, mana yang sifat Allah yang nyata pada ruh itu? Sifat mani yang berapa tuh? 7. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, sama apa artinya Ibu? Mendengar. Pertanyaannya, kalaulah sama itu mendengar, apakah yang mendengar itu sama atau siapa yang mendengar tuh? Yang mendengar itu bukan sama, yang mendengar itu Allah. Walaupun sama artinya mendengar, nyata pada telinga nih, namun yang mendengar itu bukan sama, yang mendengar itu Allah. Basor apa artinya? Yang melihat. Apakah basor itu yang melihat atau yang melihat itu siapa? Yang melihat itu Allah, nyata pada encik matowa. Encik mato ya. Biji mato, mataku. Kalam apa artinya? Walaupun kalam itu artinya berkata, apakah kalam itu yang berkata atau siapa yang berkata? Allahnya. Allah yang berkata, nyata pada muncungku. Ilmu apa artinya? Apakah ilmu itu yang mengetahui atau yang mengetahui itu Allah? Allah lah yang ilmu itu nyata pada KKO. Tahu KKO? KKO, kinci utak. Akal. Afala ta'qilun. Afala tatafakkarun. Kudrat apa artinya? Apakah kudrat itu yang kuasa atau yang kuasa itu siapa? Yang kuasa itu Allah. Di mana kudratnya Allah tuh? Nyata pada tuh tulangnya. Tulang 7 potong sampai karek. Itu baksonya 7 potong, 4 kerat. Ini tubuhnya. Irodat apa artinya? Kehendak. Apakah irodat itu yang kehendak atau yang berkehendak itu siapa? Allah. Yang berkehendak itu Allah. Nyata pada Tuhan. Hayat apa artinya? Apakah hayat itu yang hidup atau yang hidup itu siapa? Allah. Yang hayat itu Allah. Nyata pada nafas. Tuhan turun naiknya. Bapak Ibu payah mencari yang hidup pada diri. Padahal setiap detiknya Bapak Ibu bernapas. Itu artinya ibarat ikan mencari air. Tahu cerita ikan mencari air? Kalau udah tahu udah diceritakan lagi. Udah tahu. Jadi ikan tuh Bapak Ibu, ya kan? Sudah mondar-mandir Bapak Ibu, kenyak-kenyin bahasa ustaznya, kilia kemudian. Tahu kenyak-kenyin, ilir mudik, mondar-mandir. Jadi dia mondar-mandir ingin mencari air. Lalu terlihat sama kawannya tunggu kayu yang ada dalam air itu. Apalah dicari oleh temanku ini, sahabatku ini ikan nih ya. Kayaknya pasti ada nih yang dicarinya nih. Ketika ikan tadi lewat,
pada sahabatnya tunggul kayu yang dalam air, bertanyalah tunggul kayu tadi, wahai sahabatku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam. Kamu mondar-mandir hilir mudik, sebenarnya apa yang kau cari? Aku mau lihat basah tubuhmu. Kayaknya kamu pasti ada mencari sesuatu. Apakah benar itu wahai sahabatku ikan? Benar betul wahai sahabatku tunggul kayu. Memang aku udah 7 hari 7 malam mencari air, tapi air yang aku cari tidak pernah aku kunjungi, tak pernah aku temui, tak pernah aku lihat. Lalu karena tunggul kayu itu sudah lihat, sudah mengenal namanya air yang dicari oleh ikan, maka dia senyum-senyum aja. Diam senyum-senyum. Setelah itu apa kata tunggul kayu? Wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin dengar nasihatku, kalau memang betul engkau ingin mencari air, mulai saat dan detik ini, jangan kamu mondar-mandir hilir mudik mencari air. Cukuplah kamu diamkan akalmu, diamkan hatimu, diamkan pikirmu, ikro kamu ke dalam diri, meniti ke dalam diri, beruzlah ke dalam diri, masuk ke dalam gua Kapi, masuk ke dalam gua Hira, masuk kamu ke dalam Masjidil Haram, berukuf kamu ke dalam diri. Insya Allah saat dan detik ini, kalau kamu mau berwukuf ke dalam diri, ikro ke dalam diri, beruzlah ke dalam diri, masuk ke dalam lembah suci, kamu tidak mondar-mandir lagi. Pasti air yang kamu cari selama ini, kamu mampu menemuinya. Baiklah sahabatku tunggul kayu, terima kasih banyak. Mulai saat dan detik ini, aku tidak akan hilir mudik kenyak-kenyin. Aku berdiam di dalam diri, diam di dalam keheningan aku. Ketika ikan tadi diam di dalam keheningannya, disitulah dia baru kaget, rupanya air yang dicari selama ini tidak di mana-mana. Sebab apa? Kalau dia tidak hidup di dalam air, lalu hidupnya di mana? Hah? Kalau dia tidak hidup di dalam air, lalu hidupnya di mana? Tidak di mana-mana, dalam air. Baru dia sadar, baru dia mengerti air yang dia cari itu tidak di mana-mana. Kenapa? Sebelum ada dirinya air itu telah ada. Coba pahami lagi itu bahasa Usani. Sebelum dirinya ada, air itu telah ada. Baru dia sadar air itu ada setelah dia heningkan dirinya, setelah dia berukupkan dirinya. Tidak ada dirinya lagi. Disitulah dia tersadar dan tersentak. Rupanya dia telah berada dalam air. Sebelum dirinya ada, dia sudah ada dalam air. Inilah maksudnya kita ada di dalam tiada. Nah, pasti bingung tuh mami itu sok-sok paham pula. Bapak Ibu ini ada di dalam tiada. Apa maksudnya? Itu bahasa kias tuh Bapak Ibu. Ya, kalau orang guru agak pelit sedikit, carilah sendiri itu. Saya bertahun-tahun mencari itu. Bapak Ibu enak-enak aja. Diri kita ada dalam tiada, itu maksudnya Nur Muhammad ini ada di dalam tiada. Yang tiada itu wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar itu Allah Azza wa Jalla. Inilah di dalam kekosongan itu dia. Maknanya sifat itu ada di dalam zat. Sifat ada di dalam zat. Ya. Itu makna yang sebenarnya. Ini artinya apa? Kalau kita ya tidak mampu mengenal dan memahami namanya hidup di dalam diri, padahal kita setiap hari bernapas, sama ibarat ikan mencari air tuh. Maka untuk mengenal Allah, untuk mencari dan menemui Allah, cari dan temuilah Allah itu pada diri sendiri. Apa Nabi katakan kepada kita? Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa yang ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, pasti dia akan berada pada kesesatan yang sangat jauh. Dia tidak akan pernah mampu mencari dan menemui Tuhan di luar dirinya. Karena Tuhan yang dia cari tiada lain sudah nyata pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu itulah nyatanya akan rupa diri aku. Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Nah, pahami bahasa Ustaz pelan-pelan. Walaupun manusia mengatakan Bapak Ibu manusia, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah nyatanya wujud diri Bapak Ibu. Walaupun insan mengatakan kita ini insan,
Tapi insannya Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu punya diri, tapi diri Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Kalau begitu, siapa diri, siapa insan, siapa orang, siapa manusia? Orang, manusia, insan, diri, tiada lain adalah Allah. Maka disitulah dalam bahasa torikatnya diturunkan bahasanya, bahwa orang, insan, dalam bahasa torikat disebut namanya mir'atillah. Nih. Cermin Allah. Cermin Allah itu maksudnya bahwa insan ini, diri Bapak Ibu ini tempat memandang rupa daripada wajah Allah. Contoh, ketika Bapak Ibu tadi pakai lempong siti di rumah, lempong siti tahu? Ibu-ibu pakai lempong siti. Ini ya. Lipstick. Terlihat tak diri Ustadz di dalam cermin itu tadi? Tidak. Kenapa Bapak Ibu, kenapa ibu-ibu ketika pakai lipstick tidak terlihat wajah Ustadz, diri Ustadz di dalam cermin tadi ketika Bapak Ibu bercermin? Karena yang bercermin itu bukan Ustadz, yang bercermin itu ibu-ibu. Ketika ibu-ibu bercermin, kenapa tidak terlihat diri Ustadz? Karena bukan Ustadz yang bercermin. Yang bercermin ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang bercermin, maka diri ibu-ibu lah yang terlihat di dalam cermin. Itu maknanya, lihat. Kan Allah cuma yang tunggal. Allah cuma yang ahad. Ahad itu kan maknanya tunggal. Satu tiada berbilang. Kalau dia adalah tunggal satu yang tiada berbilang, itu maknanya hanya dia yang wujud semata-mata. Kalau dia yang wujud semata-mata, maka tidak ada wujud lain-lain selain daripada dirinya. Masuk pertanyaannya. Kalau dia cuma yang wujud semata-mata, tidak ada wujud yang lain selain pada dirinya, sedangkan diri Bapak Ibu ini dan alam ini adalah mir'atillah, cermin Allah. Kalaulah alam dan diri Bapak Ibu ini disebut cermin Allah, maka diri siapa yang terlihat pada diri Bapak Ibu? Kalau diri Bapak Ibu ini cermin Allah, yang terlihat adalah diri Allah. Kenapa yang terlihat diri Allah? Karena Allah yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin, maka dirinya yang terlihat di dalam cermin. Disitulah dikatakan oleh Allah, khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ka suratihi. Nih. Khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ka suratihi. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah dirinya. Wa khalaqa Adam ka suratihi, dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambaran rupa dirinya. Maka Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, siapa yang ada? Allah. Kalau Allah yang ada, siapa Adam itu? Allah. Dialah itu. Aku yang Adam dan Adam itu, itulah aku. Tahu tak? Karena dia adalah Adam dan Adam itu wujud nyatanya rupa dirinya, maka bahasa torikatnya disebut Adam itu cermin Allah, tempat memandang wujud nyatanya rupa Allah. Karena Adam itu tak ada artinya. Tiada. Contoh, Ustaz mau tanya sama Bapak Ibu. Ya, boleh Ustaz tanya sama Bapak Ibu? Yang penting jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pertanyaan Ustaz, baik sama Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu duduk sekarang saat detik ini, bisakah Bapak Ibu melihat wajah Bapak Ibu sendiri? Tidak. Itulah tandanya di Bapak Ibu tidak ada. Kapan Bapak Ibu bisa melihat wajah sendiri? Ketika bercermin. Ketika kita bercermin, barulah kita bisa melihat wajah sendiri. Itu maknanya, karena kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Ketika Allah ingin melihatnya, maka dia bercermin.
untuk melihat wujud nyata rupa diri. Sekarang mana yang katakan cermin Allah itu? Cermin Allah itu inilah diri Bapak Ibu ini ya. Karenalah cermin Allah diri Bapak Ibu, maka yang terlihat pada diri Bapak Ibu sebagai cermin Allah adalah diri Allah. Nah, dinaikkan ke atas, yang cermin diri Bapak Ibu tuh, yang dikatakan cermin nyatanya wujud diri Allah, naikkan ke atas yang dikatakan cermin Allah itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini yang cermin Allahnya. Atau bahasa kiasnya, Muhammad ini adalah bayang-bayang Allah. Allah itulah wujud bayang-bayang. Nah, ini ke atas. Kita turun ke bawah lagi. Turun lagi ke bawah. Tadi bahasa hakikat sudah. Ini wujud Allah. Wujud Allah nyata pada insan. Sekarang turun ke tarekat, bahwa insan itu cermin Allah. Nah, turun lagi ke bawah bahasa syari. Nah, bahasa syariatnya, ini bahasa syariat. Bahasa syariat. Bahasa syariatnya bahwa Bapak Ibu ini disebut namanya hamba Allah. Lihat. Makna yang sebenarnya dikiaskan hamba Allah itu artinya hamba itu yang Allah. Hamba itu yang Allah. Pernah ibu-ibu dengar film-film kerajaan hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu artinya aku Tuhan, hamba Allah. Apa artinya? Aku Allah. Nah, Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu udah paham ini, jangan mengaku Allah, jangan jadi Allah, nanti jadi Fir'aun. Lalu orang yang sudah paham Allah, dia akan merahasiakan diri Allah itu pada diri masing-masing. Nah, tak boleh mengatakan kita ini Allah. Tak boleh mengatakan Allah itu kita. Sebutlah Allah adalah Allah, kita adalah kita. Walaupun kita adalah kita, tapi kita sadar dan paham bahwa kita itu tiada lain nyatanya Allah. Itu dia ilmunya. Itu rahasianya Bapak Ibu. Orang yang arif dan orang yang bijaksana, dia mampu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Yang tidak bijaksana itu menzahir-zahirkan makna hakikat. Di sinilah nanti disalah-salahkan orang, mengaku Tuhan, jadi Tuhan. Padahal orang makrifat, orang bertauhid tidak pernah ngaku Tuhan. Orang tauhid dan orang makrifat tidak pernah jadi Tuhan, tidak pernah dia ngaku-ngaku Tuhan. Kata-kata yang dia keluarkan itu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan Allah sajalah yang wujud dan yang ada. Dahulu, sekarang, yang akan datang, kita tidak pernah ada. Kalau kita tidak pernah ada, siapa kita ini? Kita ini bukanlah diri kita. Kita ini, inilah wujud nyatanya Allah. Itu yang mesti pahami. Maka ilmu tauhid yang saya ajarkan, ini adalah tauhid murni. Nah, itu Bapak Ibu pahami itu. Tauhid murni. Nah, tauhid murni itu tidak ada wujud yang lain lagi selain Allah. Itulah tauhid murni. Memang Allah lah satu-satunya. Tauhidkanlah Allah itu. Sebenarnya Bapak Ibu, perlukah Bapak mentauhidkan Allah? Perlukah Bapak Ibu mengesahkan Allah? Tak perlu, karena Allah itu memang dua esa. Cuma Bapak Ibu tidak paham saja mengesahkan Allah. Orang yang tak paham mengesahkan Allah, Allah itu tidak perlu diesahkan. Aku kan dua esa. Belum ada kamu, aku udah esa. Kan aku yang esa sejak mula adanya. Aku memang tunggal, jadi jangan diesah-esahkan aku. Nah, bagi orang dah paham, tidak bisa mengesah-esahkan Allah. Tak ada bisa lagi cerita tentang Allah. Ada paham Bapak Ibu tuh? Apa nih aku nih ha? Ada selesai kaji ini Bapak Ibu. Ya, ada selesai nih khatam nih ha. Ada kata malam ini kita meninggal dunia, dah terang lurus jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Itulah. Nah, itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman di dalam memahami akan rahasia diri kita ini, bahwa sejatinya diri kita yang sebenarnya itu adalah diri Allah Azza wa Jalla. Kalau Bapak Ibu ingin melihat Allah secara ori,
Bapak Ibu ingin melihat Allah secara asli, Bapak Ibu ingin melihat Allah secara nyata, pandang lihat pada diri masing-masing. Diri masing-masing inilah diri Allah secara ori, nyata dan asli. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.